这么大一块混晶。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Movie di pembahasan alur cerita Donghua Huan Chongxi atau The Camp of Solvet episode 1-4. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggal lagi update terbaru dari channel Lengko Movie. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Kelihatan apa jadinya ya geng ketika kita berjuang sendirian di saat seluruh anggota keluarga sudah dibantai habis-habisan oleh keluarga yang lain atau keluarga yang begitu jahat. Nah, itu pun dialami seorang bocah yang bernama Cumu. Dan Cumu pun dinobatkan sebagai seorang tuan muda berasal dari keluarga Cu. Di saat seluruh keluarga Cumu keluarganya sudah tidak ada lagi, maka Cumu harus berjuang secara mandiri dan sendirian. Dan tentunya menjadi budak di pulau iblis terpencil yang begitu jauh. Dan perjuangan Cumu pun tidak mudah karena penguasa-penguasa di tempat tersebut melampiaskan kepada semua orang termasuk Cumu. Bagaimana akan keseruan cerita ini? Maka kita lihat saja Donghua baru yang berjudul Camp of Solvet episode yang pertama. Scene awal ini dimana kelihatan beberapa tahun yang lalu diceritakan seekor naga besar peliharaan dewa turun dari langit. Dan tentunya dia membawa satu telur naga misterius. Lalu naga tersebut keluar menerobos 10.000 kubah naga langit yang tentunya membelenggu kepada dirinya. Lalu kelihatan di saat itu pula tentara aliansi pemburu jiwa terus mengikuti kemana si naga-naga itu pergi. Hingga naga tersebut memutuskan untuk masuk ke dalam pulau iblis atau bisa kita kenal saja dengan pulau hijau mimpi buruk yang begitu buruk pisan. Dan sepertinya si naga dewa itu terus menyabar agar tubuh aslinya tidak diketahui oleh tentara pemburu aliansi. Atau juga bisa jadi ulat kecil ya geng. Dan ulat kecil itu menjadilah telur misterius yang dibawa oleh naga tersebut. Dan masuk ke pembahasan kali ini yang mana keluarga Cu dibantai habis-habisan oleh keluarga Yang. Dan saat ini kelihatan Cumu bersama dengan beberapa orang pengawal keluarga Cu yang berusaha melarikan diri ke dalam hutan yang begitu menyeramkan. Dan pasukan keluarga Yang bersama dengan seorang bandit-bandit bernama Cao Yi. Dan kelihatan dia berhasil mengepung kepada Cumu dan seorang pengawalnya di tengah hutan belantara. Pada saat itu pula, pas saat pengepungan sedang terjadi, tiba-tiba saja seorang anak buah dari Cao Yi kerasukan atau mendapatkan serangan balik dari iblis putih yang begitu kuat. Dan iblis-iblis itu atau iblis mata putih terus mengamuk ya geng di depan semua orang dan membunuh beberapa orang anak buah dari Cao Yi. Dan kelihatan beruntunglah datang seorang tuan muda aliansi Cu Gua yang berambut putih yang memasang sebuah pesona untuk menghadang iblis-iblis mata putih. Terlihat Cao Yi dan anak buahnya sangatlah patut takut dan ia pun langsung berlutut kepada tuan berambut putih. Dan si tuan berambut putih juga terlihat langsung melepaskan iblis mata putih untuk mengambil jiwa dari seorang pengawal yaitu Cumu. Kondisi ini tentu saja membuat sang MC kita Cumu atau sang pemeran utama kita Cumu sangat marah dan melampiaskan kemarahannya dengan melawan iblis mata putih sendirian saja. Dikarenakan Cumu lah begitu kuat dan Mimin juga belum tahu ya geng tentang kekuatan dan kehebatan si Cumu ini. Kita lihat saja ya geng seiring berjalannya kisah dan episode. 居然在我家少爷不能。 Dan siapa yang menyangka kalau tuan muda lemah dari keluarga Cao Yi itu mempunyai kemampuan yang luar biasa dan kelihatan berhasil mengimbangi iblis mata putih yang begitu kuat. Dan tuan aliansi Cu Gua yang melihat kejadian ini sontak merasa kaget-kaget pisan euy.
Dia pun sontak segera menjadikan Cumu sebagai wadah dari iblis mata putih yang bisa dia kendalikan. Tuan aliansi Cugua itu juga langsung berpesan kepada Cao Yi untuk membawa Cumu ke Pulau Iblis yang begitu menyeramkan. Lalu menunggu saatnya tiba, iblis-iblis mata putih akan mengambil alih sepenuhnya tubuh dari Cumu atau sang MC kita. Dan nantinya tubuh Cumu akan diambil dan dirampas menjadi Cumu yang berisi iblis mata putih. Barulah sang tuan aliansi Cugua akan mengambil iblis mata putih tersebut. Lalu bisa-bisa dipastikan ya geng, tubuh dari Cumu saat ini hanya dijadikan sebuah inang saja untuk ke masa depan dan oleh si tuan muda aliansi Cugua. Lalu setelah si tuan muda aliansi Cugua pergi, salah seorang anak buah dari Cao Yi meminta agar Cao Yi tidak melepaskan Cumu yang merupakan tuan muda dari keluarga Chu. Lalu Cao Yi kelihatan dia sendiri bisa memahami hal tersebut. Tetapi dia pun merasakan sedikit diuntung bahwasannya dia pastinya akan meninggoy karena dia tidak akan mampu untuk menahan Cugua dari iblis mata putih yang sudah dihantam di tubuhnya. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini iblis mata putih adalah makhluk dari kegelapan ya geng, itu dengan tingkah postur tinggi. Dia pun akan melahap seluruh kekuatan jiwa pemiliknya untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Dan jika pemiliknya tidak bisa memberikan kekuatan jiwa yang cukup, maka iblis mata putih akan memakan jiwa dari pemiliknya. Dan setelah iblis itu mencapai tahap master jiwa, maka bisa dipastikan Cumu juga akan bisa mengendalikan iblis mata putih. Dan setelah Cumu mencapai tahap master jiwa, maka bisa dipastikan si Cumu atau sang pemeran utama kita juga pasti akan bisa mengendalikan iblis mata putih. Dan jikalau dia tumbuh menjadi seorang praktisi kuat, dan iblis mata putih adalah iblis yang menempati peringkat tumbuh tinggi di istana iblis, termasuk kerabatnya yaitu iblis Azure Devil yang begitu seram. Singkatnya, pada kesempatan hari ini, cerita kelihatan di momen krisis bagi para budak termasuk Cumu setelah melalui seleksi selama beberapa bulan. Para budak dikumpulkan di tengah lapangan atau di arena pertempuran guna untuk mendapatkan serangan dari serigala jiwa anak buah dari Cao Yi. Dan jika jumlah korban yang meninggal sudah mencapai separuh dari jumlah budak, maka permainan ini akan dihentikan secara tiba-tiba. Permainan pun akhirnya dimulai saja dengan ganasnya bintang jiwa serigala yang digunakan oleh anak buah dari Cao Yi. Terlihat sudah banyak dan para budak yang meninggoy akibat serangan-serangan serigala yang begitu menakutkan. Lalu kelihatan ada satu orang bocah bendut yang tengil yang melakukan kecurangan karena dia mendorong Cumu dan rekan wanita dari Cumu yang ada di dekat Cumu. Dikarenakan Cumu sudah terpisah dari rombongan budak, mau tidak mau Cumu dan rekan wanitanya menghindar serangan serigala jiwa secara pribadi. Dan Cao Yi sangat menyukai karakter dari Zhou Shengmo. Lalu Cumu pun yang sendirian, ia tidak berhasil menghindari serangan serigala jiwa. Dan akhirnya Cumu pun terkena cakaran serigala tersebut. Namun dia cukup beruntung di sini karena salah seorang anak buah Cao Yi membunyikan bedug yang menandakan kalau permainan sudah selesai. Tetapi Cao Yi malah marah-marah kepada anak buahnya itu karena ia gagal melihat Cumu mati oleh serigala jiwa. Tapi karena sudah terlanjur membunyikan bedug, maka permainan sudah selesai. Dan Cao Yi memberikan selamat kepada para budak yang berhasil menyelesaikan permainan. Dan mulai besok hari, semua budak-budak dipersilakan untuk berkeliling Pulau Iblis guna untuk mendapatkan soul pet atau binatang roh yang menjalin kontrak dengan binatang tersebut. Lalu dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, diharapkan untuk semua budak-budak atau semua orang untuk melatih binatang jiwa yang ada di dalam diri mereka. Karena kompetisi atau pertarungan 3 bulan lagi pada saat hendaknya balik ke kediamannya masing-masing, mereka semua sudah pada kuat, pada gagah, pada kece.
Dan Juseimo dengan sengaja menginjak tangan dari Cumu yang sedang ingin mengambil koin identitas keluarga Chu. Dan dia juga tertawa dikarenakan tuan muda keluarga Chu yang sangat terkenal sekarang hanyalah seorang budak di Pulau Iblis. Dan malam harinya kelihatan sebelum pergi ke dalam hutan, sang pemeran utama kita Cumung mengobati luka yang dia dapatkan ketika bertarung melawan serigala. Dikarenakan Cumu diterkam oleh serigala-serigala jahat. Dan terlihat rekan satu kamar dari Cumu juga membantu menggunakan beta dan melihat luka yang ada di punggung Cumu. Dan wanita tersebut berterima kasih kepada Cumu dikarenakan bantuan dari Cumu, dia masih bisa hidup sampai saat ini. Akan tetapi Cumu berkata bahwasannya jangan terlalu berterima kasih karena perjalanan mereka masih panjang. 我来帮你吧，还太早了，随时都可能要我们的。有银月湖的月牙印记。 Selain itu juga ancaman dari sang tetua Devil Pavilion Merah atau iblis mimpi buruk di dalam tubuhnya mereka juga masih berbahaya karena sewaktu-waktu bisa memakan jiwa mereka. Singkatnya cerita, pada keesokan harinya Cumu sudah berada di dalam hutan yang begitu menyenangkan. Lalu kelihatan Cumu melihat seekor rubah ya geng, dan sangatlah kecil dengan tanda bulan di bagian keningnya. Lalu kelihatan MC kita Cumu pun merasa heran-heran dikarenakan rubah tersebut memiliki tanda bulan sabit ya geng di keningnya maaf. Dan kelihatan dikarenakan Cumu tidak ingin gagal mendapatkan binatang jiwa, Cumu kemudian memasang kembali umpan kristal jiwa dan naik ke atas pohon guna untuk mengawasi pergerakan semua solpet-solpet yang lewat. 红云湖怎么会？今天再没有喝，但愿实力。 Dan kelihatan Cumu ketika asik sedang makan roti di siang hari, dia pun didatangi oleh seorang naga dewa yang sedang kelaparan parah. Cumu pun tanpalah ragu, dia langsung memberikan sedikit roti miliknya sembari berharap kalau ulat tersebut bisa memberinya keberuntungan terhadap diri Cumu. Lalu tiba-tiba saja dari arah bawah muncullah binatang monster tingkat 9. Karena binatang monster ini terlalu kuat, tentu saja sang MC kita atau sang pemeran utama kita lebih memilih membiarkan binatang monster tersebut pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian muncullah seekor rubah kecil biru yang menghampiri kepada umpan kristal jiwa milik Cumu. Tentu saja kejadian ini membuat Cumu heran-heran dikarenakan menurutnya tidak ada binatang jiwa yang berani melintas di tempat tersebut. Dan rubah biru itu juga langsung membuat Cumu ingin menjadikan rubah biru sebagai solpet atau binatang. Tapi kelihatan Cumu masih kurang beruntung saja dikarenakan rubah biru dengan cepat berhasil lari. 混血要先去更深的地方吧，去吧。这体型和力。 Singkatnya cerita, setengah bulanlah tiba dan sudah berlalu. Cumu kembali ke tempat yang sama dan kembali menemukan umpan kristal jiwa yang didatangi oleh rubah cahaya bulan. Cumu pun kembali berpikir dan berpikir keras kalau misalkan rubah-rubah cahaya bulan itu yang ada di hadapan dirinya adalah rubah merah kecil yang datang setengah bulan yang lalu. Dan tanpa ragu-ragu dia pun langsung menarik tali jebakan untuk menangkap rubah cahaya bulan itu. Tetapi secara mengejutkan jebakan binatang jiwa itu tidak bisa digunakan. Cumu pun tidak bisa menangkap rubah cahaya bulan yang hanya berada di tingkat pertama. Lalu singkatnya cerita, secara mengejutkan jebakan binatang jiwa tingkat kelihatan cukup beruntung pisan dikarenakan ulat dewa yang dibantu oleh Cumu jarang sekali dia langsung mengeluarkan dan menangkap rubah cahaya bulan tersebut. 这几天来的小狐狸。 Setelah melihat luka yang ada di kaki rubah cahaya bulan, akhirnya Cumu pun menyadari kalau rubah cahaya bulannya adalah rubah yang sama dengan rubah merah kecil. Dan rubah itu mengalami evolusi dari mulai rubah merah, lalu berubah menjadi biru, dan yang terakhir adalah rubah cahaya bulan. Dan tentu saja solpet seperti itu adalah binatang langka yang mana hal tersebut adalah keberuntungan bagi Cumu. Cumu pun segera membuat segel jiwa tingkat 4 untuk membuat kontrak dengan rubah cahaya. Akan tetapi rubah tersebut nampak menolak kontrak jiwa yang diberikan oleh Cumu. Dan kelihatan si rubah tersebut menggigit tangan dari sang MC kita Cumu. Dan beruntung di sini Cumu memberikan pengertian kalau dia tidak akan menyakiti rubah cahaya bulan, melainkan akan menolak rubah tersebut dari binatang monster yang ada di Pulau Iblis jika mereka sudah melakukan kontrak jiwa. Dan dengan melakukan kontrak jiwa itu, maka mereka berdua akan tumbuh bersama menjadi semakin kuat untuk meluncurkan kehidupannya. 又来这月光湖。 我们只有世界巅峰。
Rubah Cahaya Bulan pun akhirnya mengerti apa yang dia katakan oleh Cumu dan langsung bersedia menjalin kontrak jiwa dengan MC kita Cumu. Setelah menjalin kontrak jiwa, pada akhirnya Rubah Cahaya Bulan resmi menjadi soul pet dari Cumu. Lalu singkatnya cerita, 2 bulan kemudian si Moye sudah menjadi Rubah Cahaya Bulan dewasa dan tentu saja sudah mencapai binatang jiwa tingkat ke-6. Ketika sang MC Cumu berjalan di tengah hutan bersama dengan si Moye, dia pun melihat tumbuhan teratai yang begitu dan ia ingin mengambil teratai tersebut. Akan tetapi di saat yang sama muncullah Ju Xiangmo bersama dengan binatang jiwa serigala miliknya. Xiangmo meminta Cumu untuk menyerahkan teratai suci kepada dirinya dikarenakan dia tidak ingin menjadikan Moye sebagai makanan untuk serigala tingkat 8 yang ia miliki. 从今往后，我们相依为命。明明只有6阶，吴家人，识相的，一只垃圾狐狸。 Lalu kelihatan ada sedikit percakapan bahwasanya kompetisi terakhir akan sangat menakutkan. Jadi Xiangmo berencana membunuh Cumu dengan Moye di tempat ini agar mereka tidak bisa selamat sampai di kompetisi terakhir yang akan datang 3 bulan. Xiangmo pun langsung menggunakan metode serigala haus darah untuk membuat binatang jiwanya semakin kuat. Benar saja serigala tingkat 8 dari Xiangmo berhasil membuat Moye tidak berdaya dan kondisi ini membuat Cumu harus ikut bertarung agar serigalanya itu tidak membunuh Moye yang sedang terluka. Namun cukup beruntung di sini cahaya bulan bersinar tepat mengenai tubuh dari Moye dan membuat Moye bangkit kembali. 暗袭撕裂爪，让他看看你真正的实力。狂狼！ Dan ini pun merupakan keterampilan dari ras Rubah Iblis yang menggunakan cahaya bulan sebagai kekuatan utama mereka. Dan cahaya bulan Moye juga bisa membuat serigala jiwa milik Xiangmo itu menjadi terhipnotis dan tentunya tidak berdaya. Sehingga kondisi ini pun langsung dimanfaatkan oleh si Moye untuk melakukan serangan balik. Namun kelihatan bilah cahaya bulan digunakan untuk mengakhiri pertarungan. Sehingga serigala tingkat 8 juga membuat tubuh dari Xiangmo langsung dimakan oleh iblis mimpi buruk yang memang salah mengincar jiwa mereka. Lalu di saat yang bersamaan dia juga mengambil kristal jiwa yang ada di dalam serigala tingkat 8 milik Xiangmo. Dan kelihatan Moye hendak pulang, nasibnya sial menghampiri mereka berdua di mana iblis mata putih tiba-tiba saja keluar dan ingin memakan jiwa dari Cumu. Dikarenakan kelihatan iblis mata putih bangkit kembali dan berusaha memakan jiwa dari diri sang MC kita Cumu. Dan kelihatan MC kita Cumu tidak bisa berbuat apapun karena Cumu sedang dalam keadaan terluka. Sementara kelihatan ulat hijau spiritual yang begitu kuat atau ular hijau titisan naga ya geng dari langit yang ada di balik tas sang MC kita, kelihatan ia tenang saja. Dan kelihatan si Cumu kembali menekan-nekan kepada iblis mata putih untuk segera masuk ke dalam tubuhnya kembali. Hingga pada akhirnya sang MC kita atau sang pemeran utama kita Cumu berhasil menekan iblis mata putih sekaligus mengakui bahwasannya kekuatan dari iblis mata putih sudah begitu kuat. Dan iblis tersebut pastinya akan membersamai ke dalam diri tubuh Cumu dikarenakan Cumu sudah berhasil menahan seluruh kekuatan yang ada di dalam iblis mata putih. Namun masih beruntung saja iblis mata putih hanya mengonsumsi kekuatan spiritual yang ada di dalam diri Cumu hanya 80% kekuatan saja, dan tentunya masih ada sekitar 20% kekuatan yang bisa digunakan oleh Cumu untuk menekan iblis mata putih. Setelah itu iblis mata putih berhasil ditekan hingga Bang MC kita atau sang MC kita Cumu menghampiri kepada si Moye untuk mengobati luka yang dia derita oleh Soul Pet. Dan Cumu pun merasakan sedikit kenyerian dan kesemutan akibat pertarungan kemarin. Dan Cumu mengkhawatirkan terhadap kesembuhan dari Moye juga yang sedikit kena rekaman dari iblis. Dikarenakan untuk kompetisi hidup dan mati di Pulau Iblis akan dilakukan sebentar lagi. Jadi Moye dan Cumu harus benar-benar dalam keadaan sehat walafiat.
Lalu setelah beberapa saat akhirnya Xiaoyi pun sangat kaget ketika mendengar kabar kematian dari Xingmo. Apalagi ketika mengetahui tidak ada orang lain yang keluar dari dalam penginapan budak selain cuma satu orang saja. Xiaoyi pun segera meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua budak guna untuk menanyakan siapakah orang yang sudah membunuh Xingmo tadi malam. 大人，我查过，进眼魔宫里捞点好处呢。 Singkatnya cerita, ketika semua budak sudah dikumpulkan, Xiaoyi langsung memberikan orasi kalau Xingmo sudah mati di tengah hutan tadi malam. Lalu dia mengucapkan bahwasannya siapa yang membunuh di antara budak-budak yang telah berani melakukan pembunuhan tersebut. Dan sontak semua orang mendengar kata Xingmo meninggoy membuat semua budak kaget ya geng. Lalu rekan satu kamar Cumu yang bernama Ting Yu, ia kepikiran kalau Cumu adalah pelaku yang sudah membunuh si tuan muda gendut. Karena tadi malam Cumu pulang dalam keadaan sudah terluka. Sementara itu Xiaoyi akan mempercepat kompetisi terakhir hidup dan mati untuk para budak. Karena dia khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tentu saja kerugian akan dialami oleh Cumu juga. Dan di mana luka yang diderita oleh Moye belum pulih sepenuhnya juga. Singkatnya cerita, ketika hari sudah begitu larut malam, kelihatan salah seorang berencana meminjam buku peliharaan hewan yang dimiliki oleh Bang MC kita Cumu. Dia juga bertanya-tanya apakah Cumu adalah orang yang sudah membunuh Xingmo kemarin malam. Singkat cerita, keesokan harinya ke pagi harinya kompetisi hidup dan mati akan dilakukan. Dan total budak-budak yang akan bersaing sebanyak 40 orang ya geng. Dan orang itu bertarung satu sama lain hingga mereka tersisa 10 orang terbaik saja. Di saat yang bersamaan, Cumu juga masih khawatir karena pada saat ini mau tidak mau dia pun harus bertarung walaupun belum pulih sepenuhnya atau belum pulih 100%. Tiba-tiba saja ada seorang budak yang berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Karena dia sudah takut akan kompetisi hidup dan mati yang sebentar lagi akan dilakukan. Ternyata budak ini melarikan ketakutan karena dia harus berhadapan dengan salah satu orang terkuat, yaitu Geqing. 抓紧最后一次机会吧！ Dan dengan cepat di sini Xiaoyi menggunakan solpet miliknya untuk membunuh budak yang mencoba untuk kabur tersebut. Dia juga memberikan peringatan agar para budak tidak melarikan diri seperti budak yang baru saja dia bunuh. Cumu sendiri kelihatan hanya menggenggam erat tangannya karena dia tidak bisa mengira-ngira perbuatan yang akan dilakukan oleh Xiaoyi kepada para budak. Lalu sebelum kompetisi dimulai, Geqing dia pastikan sudah masuk ke babak selanjutnya. Karena lawannya di babak pertama sudah terbunuh oleh solpet milik Xiaoyi. Lalu pada kesempatan hari ini kontestan yaitu Cumu untuk melawan seorang budak wanita yang bernama Hongdan. Sendari awal Hongdan sengaja banyak bacot untuk mengalihkan perhatian dari Cumu atau sang pemeran utama kita. Karena dia ingin menggunakan tumbuhan beracun guna untuk mengelabui si Cumu. Tetapi Bang MC kita atau sang MC kita Cumu sudah mengetahui hal tersebut. Dan MC kita Cumu langsung melakukan serangan gercep atau gerak cepat dan menggunakan sebuah pisau untuk melukai tangan dari Hongdan. 尽量保存好体力。 居然能看破抢先下手，这也是。 Dan akhirnya tangan Hongdan berhasil terluka dalam keadaan tangan yang memegang racun. Jadi kelihatan pada akhirnya jeruk minum jeruk ya geng. Sehingga pada kesempatan hari ini pula kelihatan Cumu langsung mengambil keputusan hingga mendapat pujian dari beberapa orang budak lainnya. Dan di satu sisi, Xiaoyi pun menganggap bahwasannya Cumu punya beberapa trik untuk mengalahkan lawan. Dia pun kemudian meminta anak buahnya untuk segera membuat pengaturan agar Cumu dipertemukan dengan Geqing di pertarungan berikutnya. Singkatnya cerita, 9 orang sudah menyelesaikan kompetisi hidup dan mati yang begitu menyeramkan. Dan kini hanya menyisakan pertandingan antara Cumu melawan Geqing saja.
Lalu pemuda dengan julukan iblis mata putih dan juga seekor solpet seekor rubah cahaya bulan level 6. Dan sepertinya kelihatan si Geching langsung memberikan sewar-sewar kepada sang MC kita atau Cumu. Namun Cumu sendiri tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Geching kepadanya. Dia pun lekas langsung mengeluarkan solpet yang begitu kuat, yaitu si Moye, guna untuk melawan solpet ular berbisa milik si Geching. Lalu pertarungan hebat pun langsung terlihat ya geng, hingga kelihatan si Moye pun langsung melawan ular sisik milik si Geching. Dan kelihatan bisa beracun ular milik si Geching itu menembus bulu pertahanan tingkat pertama yang dimiliki oleh Moye. Dan kelihatan Cumu tidaklah diam, dia pun menyerang Geching dengan menggunakan sebuah pisau spiritual agar ular sisik secara refleks melindungi si Geching. Lalu momen-momen seperti itu memanglah ditunggu oleh sang MC kita Cumu untuk melakukan serangan spesial dari rubah cahaya bulan. Tapi dikarenakan kondisi dari si Moye belum pulih menjadikan serangan tersebut tidak berarti apa-apa lagi. Hingga ular sisik milik si Geching terus bisa menyerang. Sementara itu dari arah penonton, Sinyu mengajak Tingyu dikarenakan dia harus bertemu dengan Geching. Tapi di satu sisi, Tingyu berkata kalau kondisi dari rubah cahaya bulan belumlah pulih sepenuhnya. Dan hal tersebut yang menyebabkan Moye tidak bisa menyerang dengan maksimal. Meskipun kondisi Moye sedang lemah, Tingyu masih sangat yakin kalau Cumu bisa memenangkan pertarungan melawan Geching dan masuk menjadi 10 budak terakhir. Sementara itu dari dalam arena, Geching berencana mengeluarkan serangan terakhir untuk mengalahkan Moye. Lalu serangan kuat yang dikeluarkan oleh Geching berupa gigitan dari ular sisik yang dia miliki. Lalu kelihatan juga si Moye, ia menggunakan teknik bayangan pedang cahaya bulan yang merupakan serangan teknik tingkat tinggi dari rubah cahaya bulan. Dan itu pun langsung digunakan oleh si Moye guna untuk membunuh ular sisik. Hingga pada akhirnya ular sisik naga harus tewas sekaligus membuat semua orang kaget. Rubah cahaya bulan menggunakan teknik kamuflasi agar tidak diketahui orang lain. Hingga dengan kejadian tersebut maka Moye sudah mencapai solpet tingkat ke-9. Tentu saja keberhasilan Cumu mengalahkan Geching membuat semua orang kaget dan benar-benar saja tidak menyangka kalau tuan muda keluarga Cu dia menyembunyikan kekuatan dari rubah cahaya bulan selama ini. Dan Geching juga harus menerima kekalahan, maka dia akan memakan iblis mimpi buruk yang sudah bersama di dalam tubuhnya. Tetapi Geching kelihatan menolak untuk memberikan makan iblis tersebut dan memilih untuk bunuh diri saja. Hingga kematian dari Geching sebenarnya membuat Cumu sedikit kesalahan, dikarenakan kematian Geching adalah istana iblis mimpi buruk yang sudah menekan iblis di dalam tubuh mereka. Sementara itu Xiaoyi masih sedikit kaget karena ternyata Cumu sangatlah sulit untuk dihabisi. Dan sekarang juga Xiaoyi pun langsung menggunakan teknik tekanan mental untuk membuat Cumu berlutut sekaligus berkata di hadapan semua budak. Dan dikalaukan Cumu adalah tersangka yang sudah membunuh salah seorang tuan muda malam tadi, maka si Cumu harus meminta maaf kepada Moye untuk tenang dan tidak keluar dengan paksa dari ruangan jiwa. Hingga Cumu pun merasakan efek mental yang diberikan oleh si Xiaoyi yang disebabkan oleh kematian salah seorang anak muda. Dan Cumu pun akhirnya mengaku bahwasannya dia yang membunuh salah seorang tuan muda kuat. Hingga semua orang tidak menyangka kalau Cumu lah telah berhasil mengalahkan seorang anak kuat dengan serigala jiwa tingkat ke-8 yang dimiliki oleh si tuan muda. Tiba-tiba saja tuan aliansi jiwa atau si tuan berambut putih berbicara agar Xiaoyi membiarkan Cumu hidup lebih lama lagi. Dan semua itu tidak terlepas karena tubuh yang dia miliki oleh Cumu mampu untuk memberikan makan iblis mata putih dengan baik. Jadi si Tuan Xiaoyi akan membiarkan iblis mata putih bersamanya lebih lama di dalam tubuh Bang MC kita. Xiaoyi pun ya sangat takut dan patut dengan Tuan si rambut putih. Pada akhirnya mau tidak mau dia mengabulkan permintaan si Tuan rambut putih.
dan ia segera meminta Qingyu untuk membawakan Cumu kembali ke dalam kamar. Singkatnya cerita kelihatan pada kesempatan hari ini di sebuah tebing iblis, Cumu berbicara kalau dia harus mencari cara untuk kabur bersama dengan si Moye. Dan setelah nantinya berhasil kabur, Bang MC kita harus mempunyai rencana untuk mencari dan menemui anggota keluarga Chu yang masih tersisa. Dikarenakan Cumu dan Moye saat ini bukanlah tandingan dari Xiaoyi, maka mereka harus bersabar terlebih dahulu sampai saatnya tiba. Tiba-tiba Moye mengalami evolusi, dan evolusi Soulpad bisa dibilang akan meningkatkan semua kemampuan binatang jiwa. Dan kelihatan sang MC kita Cumu langsung meminta kepada si Moye untuk segera memakan sebuah kristal jiwa agar evolusi dari Moye semakin paten dan semakin benar. Tiba-tiba salah satu anak muda dari Qiuyi masuk ke dalam ruangan karena dia ingin melaporkan kepada Cumu kalau pertarungan antara pulau sementara lagi akan dilakukan, dan 10 orang budak dari pulau iblis maka akan bertarung melawan budak-budak dari pulau lain. Dan ini pun akan digunakan oleh Qiuyi untuk menyusun rencana guna untuk bisa membunuh Cumu. Dan si Qiuyi pun lekas meminta anak buahnya untuk segera memanggil Tuan Liu, pemilik pulau sebelah, karena dia ingin melakukan diskusi sebelum pertarungan berlangsung. Cumu yang lagi bahagia karena si Moye berhasil berevolusi menjadi lebih kuat, dikarenakan si Moye telah memakan kristal jiwa yang diberikan Cumu kepada Moye. Dan meskipun begitu, pertarungan sesungguhnya akan tersaji untuk mereka berdua, yaitu kompetisi antar pulau iblis. Sebagai bahan persiapan, Cumu juga berencana mengajak si Moye untuk melatih beberapa keterampilan agar bisa siap-siap untuk digunakan pada kompetisi nanti yang akan datang. Pada kesempatan hari kelihatan mereka berlatih, tiba-tiba saja si Moye langsung meraung mengatakan ada kehadiran orang lain di dekat mereka berdua. Ternyata orang tersebut adalah sekelompok orang yang merupakan orang-orang dari pulau sebelah yang sudah datang ke Pulau Iblis Hijau sebagai persiapan untuk kompetisi besok hari. Seperti yang terlihat, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh pemuda itu bernama Zhou Fang yang membawa tas penyimpanan berisikan kristal jiwa di dalamnya. Dan Cumu sendiri kelihatan nampak bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan jika memang dia harus bertarung melawan Zhou Fang malam ini. Tapi tetap saja si Zhou Fang merasa tidak tertarik untuk meladeni si Cumu karena dia dan rekannya juga habis bertarung melawan praktisi lain di dalam Pulau Iblis. Kelihatan sang MC kita Cumu sedih nampak bersyukur dengan keputusan yang dibuat oleh Zhou Fang karena dia harus membuang-buang tenaga serta akan masuk lebih jauh ke dalam hutan guna bisa berlatih dengan si Moye. Singkatnya cerita, keesokan harinya 2 orang dari Feng Yu sedang dalam kondisi tidak berdaya karena sudah diserang oleh seseorang. Tak lama kemudian Cumu juga sudah pulang dan langsung bertanya apa yang sudah terjadi kepada 2 orang rekannya. Feng Yu kemudian menjelaskan kalau tadi malam dia meminta 2 orang ini untuk membawakan 1 peti kristal jiwa yang sudah mereka kumpulkan. Tetapi ketika mereka berada di perjalanan, mereka berdua diserang oleh sekelompok pemuda. Dan Feng Yu sendiri menduga kalau orang tersebut pastilah Zhou Fang yang merupakan sekelompok orang dari pulau sebelah. Hal ini juga diperkuat kalau salah satu di antara mereka mendengar pemimpin sekelompok tersebut dipanggil oleh dengan sebutan Bos Ao. Mendengar penjelasan itu pun menjelasan dari sang rekan-rekannya buat Cumu sadar kalau kelompok muda yang ditemukan tadi malam adalah orang yang sudah menghajar kedua orang rekannya. Tapi di sini Cumu enggan untuk mengatakan kalau dia bertemu dengan Zhou Fang karena Bang MC kita akan fokus beristirahat terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan Feng Yu berencana membalaskan dendam kepada Zhou Fang pada saat kompetisi antar pulau dimulai. Singkatnya cerita, kompetisi antar pulau akan segera dilaksanakan. Pada kesempatan hari ini di pertandingan pertama akan dipertemukan yaitu tim Zhou Fang yang berada di bawah General Guameng.
Dan dia akan berlawanan melawan tim Peng Yu yang berada di bawah General Xiao Yi. Karena kompetisi hanya digunakan untuk melihat praktisi berbakat saja, maka semua peserta dilarang untuk menyerang Master Jiwa, dan Master Jiwa juga akan berada di luar pembatas pada soul fate mereka. Di luar pembatas pada soul fate mereka yang sedang bertarung ya geng, di dalam sebuah area formasi pelindung. Dan pertandingan akan selesai jika salah satu tim mengucapkan kata menyerah, atau juga ada satu soul fate yang mengalah dan tidak bisa bertahan ya geng di dalam arai. Dan kelihatan Zhou Feng dan juga kawan-kawan cukup terlihat mana mereka juga tidak menyangka akan melawan beberapa orang yang sudah mereka kalahkan di malam hari. Dan ketika ia pun merebut satu peti kristal jiwa, lalu kelihatan kompetisi pun dimulai. Semua orang master langsung mengeluarkan soul fate ya geng. Pada kesempatan hari ini kelihatan di luar dugaan dan kelihatan serangan-serangan langsung dilontarkan. Tim pertama yaitu tim dari Peng Yu benar-benar terkena serangan telak dari tim Zhou Feng. Kondisi ini lantas membuat Xiao Yi mendapatkan ejekan dari rekannya karena tim yang diasuh oleh Xiao Yi tidak bisa memberikan perlawanan yang begitu bagus. Dan sementara Xiao Yi yakin menyerang soul fate milik Zhou Feng merupakan binatang jiwa yang paling kuat. Sementara di sisi lain Xiao Yi mulai berdiskusi dengan Tuan Liu Shan untuk menyingkirkan Cumu pada kompetisi kali ini. Dan pertarungan kelihatan lagi berlangsung ramai-ramainya dikarenakan kelihatan tim yang dikawal oleh Peng Yu nampak tidak bisa berbuat banyak lagi, di mana terlihat satu persatu soul fate mereka harus kembali ke dalam tubuh Master Jiwa. Kondisi ini pun lagi-lagi dan lagi membuat Xiao Yi mendapatkan pulian ya geng dari para master guna untuk menangkap. Sepertinya pertarungan pertama akan dimenangkan oleh anak asuhnya. Xiao Yi pun yang begitu kesal, ia langsung marah dan menyalahkan kepada Cumu yang tidak bisa berbuat apapun dengan Mo Ye ya geng pada kesempatan hari ini. Sementara itu kelihatan Peng Yu tidak menyerah begitu saja untuk memimpin rekannya melawan tim Zhou Feng. Dia pun langsung membuat beberapa rencana agar tim mereka bisa melakukan serangan balasan. Bahkan di sini kelihatan si Mo Ye berhasil melakukan serangan-serangan telak kepada harimau api dengan satu kali serangan saja. Dan sebenarnya dengan satu serangan yang dibuat oleh Mo Ye juga berhasil membuat tim Zhou Heng kehilangan beberapa soul fate. Lalu kelihatan si Zhou Heng kehilangan beberapa soul fate mereka. Mau tidak mau mereka pun harus tunduk kepada Mo Ye. Dan hal ini pula disaksikan oleh tim yang lainnya yang akan sebentar lagi akan melakukan pertarungan. Sementara itu di sisi lain si kakek tua yang merupakan panitia kompetisi sangat kagum dengan kehebatan dari si Mo Ye. Mo Ye tidak menyangka kalau Pulau Iblis Hijau yang dipimpin oleh Xiao Yi melahirkan seorang master jiwa yang kuat dan cukup berbakat. Dan tentunya di dalam arena, Cumu mengajak rekannya untuk lebih fokus menyerang soul fate milik Zhou Feng. Karena terlebih lagi, semua itu dilakukan karena Zhou Feng memiliki strategi untuk mengatur rekannya. Dan kelihatan juga Cumu langsung mengaktifkan ceker leper 1 milik Mo Ye untuk khusus melakukan serangan kepada soul fate milik Zhou Feng. Meskipun tidak berubah bentuk fisik dari Mo Ye, tapi kekuatan dari ceker level 1 ini mempromosikan sudah mampu untuk menumbangkan soul fate Zhou Feng. Karena soul fate milik Zhou Feng mempunyai tipe kulit keras, jadi Mo Ye menyerang badan bagian bawah untuk membuatnya lemah. Di satu sisi Zhou Feng malah tertawa terbahak-bahak karena dia belum sadar kalau soul fate miliknya sudah terkena serangan di bagian terlemah. Zhou Feng juga berencana mengaktifkan sisi keras dari soul fate, namun dia langsung dibuat kaget karena ternyata tubuh bagian bawah soul fate miliknya sudah terluka karena cakaran dari Mo Ye. Melihat hal ini pun, Cumu lekas tersenyum karena ternyata Zhou Feng sendiri tidak mengetahui kalau badan bagian bawah adalah titik paling lemah dari soul fate miliknya. Dan soul fate Zhou Feng pun dalam keadaan terluka pada kesempatan hari ini. Soul fate yang lainnya berusaha melindungi Zhou Feng kelihatan. Kelihatan tim Peng Yu langsung memintakan rekan-rekannya untuk bisa full attack atau melakukan serangan penuh. Dan kelihatan auman rubah cahaya bulan Mo Ye pada akhirnya menandakan kalau tim sudah berhasil mengakhiri perlawanan dari tim Zhou Feng.
sekaligus memenangkan pertandingan kali ini. Dan pada kesempatan hari ini Cumu dia memenangkan pertandingan kemenangan mereka melawan tim Jofeng. Sementara itu di sisi lain sang pemuda nampaklah kecewa dan malu karena timnya di bawah dari pulaunya. Dan ia harus mengakui kekalahan ya geng. Di saat yang sama Tuan Liu kembali membahas rencana untuk membunuh Cumu bersama dengan Cao Yi. Tuan Liu benar-benar tidak menyangka kalau target yang akan dibunuh oleh mereka ternyata punya kemampuan di atas rata-rata. Dia juga menyusun siasat untuk fokus mengalahkan rubah cahaya bulan milik Cumu terlebih dahulu. Dan barulah membiarkan Cumu ditelan oleh iblis mata putih di dalam tubuhnya. Dengan begitu maka tidak akan lagi bisa memiliki kemampuan. Dan jika mereka bisa menghubungkan kemampuannya, maka mereka akan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Beberapa saat kemudian pertandingan selanjutnya akan tersaji, yaitu tim Wang Luo yang dibawa langsung oleh Tuan Liu dengan tim Panggu yang dimiliki oleh Xiao Yi. Dan para penonton menyaksikan hadangan tim dari Peng Yu karena mereka baru saja berhasil mengalahkan tim Jofeng. Tapi harus bertemu langsung dengan tim yang ditakuti, yaitu tim Wang Luo. Bahkan bisa saja tim dari Fang Yu itu akan kalah dengan satu kali serangan saja. Namun hal itu hanyalah prediksi penonton saja, karena tim dari Wang Luo memanglah sangatlah kuat. Hal ini bisa terlihat dari serangan pertama yang akan mereka lakukan dan langsung berhasil mengalahkan 5 solpet yang dimiliki oleh tim Fanggu. Meskipun begitu tim Fanggu tidak menyerah dan mencoba untuk melakukan serangan balik kepada tim Wang Luo. Dan di saat yang bersamaan kelihatan Wang Luo menjelaskan kalau target mereka hanyalah Cumu seorang. Jadi jika mereka akan menyerah maka mereka dipersilahkan. Lalu Cumu setelah mendengar bahwasannya dia dijadikan target utama operasi, maka Cumu sendiri meminta untuknya tenang. Lagi pula tim mereka sudah tidak mampu untuk melakukan hal-hal lagi. Maka tidak perlu memaksakan diri lagi karena bisa menyerah untuk menyelamatkan jiwa dari solpet mereka masing-masing. Dan beberapa saat setelah melakukan pertarungan pada akhirnya, Panggu meminta Cumu untuk segera menarik Moye keluar dari dalam arena dan mengakui kekalahan mereka. Semua ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dari semua anggota tim mereka. Tiba-tiba saja hal yang mengejutkan pun terjadi ya geng, dimana Cumu tidak bisa menarik Moye untuk kembali ke dalam tubuhnya. Ternyata dari kejauhan Xiao Yi menggunakan kekuatan mental untuk memutuskan koneksi jiwa antara Cumu dan juga Moye. Dan ternyata sudah sadar dari kekuatannya, terputuslah koneksi jiwa antara Moye dan Cumu ya geng. Dan jika nama geng, kesempatan hari ini pun ingin digunakan untuk kesempatan guna untuk memutuskan ya geng tali silaturahmi kuat antara Cumu dan juga si Moye. Dan kelihatan si Xiao Yi ingin segera menghabisi nyawa dari si Cumu. Scene awal di episode kali ini yang mana kelihatan Moye yang masih tersegel kuat oleh kekuatan mental dari Xiao Yi. Situasi ini pun semakin sulit serta semakin mencengkam bagi MC kita Cumu karena solpet dari tim Wang masih belum aja keluar atau masih berada di dalam arena pertarungan. Dikarenakan mereka semua belum wafat di arena pertarungan, pastinya tentu saja kapan saja mereka bisa menyerang kepada Moye. Tapi kelihatan di luar arena, sedikit Cumu kelihatan dengan seluruh kemampuannya dia membantu si Moye hingga akhirnya Moye berhasil merusak segel mental dari Xiao Yi. Dan dia pun berusaha memecahkan formasi pelindung untuk kembali ke dalam tubuh dari MC kita Cumu. Sontak dengan kejadian ini pun membuat seluruh orang-orang yang ada di arena pertarungan begitu kaget, mereka tidak menyangka bahwasannya seekor rubah cahaya bulan bisa merusak segel mental yang begitu kuat yang dikeluarkan oleh si Xiao Yi. Lalu di momen-momen yang sama, para pemimpin masing-masing pulau sudah mulai membuat penjelasan kalau Moye adalah mutasi dari ras rubah bulan perak. Jadi begitu kuat ya geng. Tetapi begitulah, tidak sedikit pulau yang menganggap hal tersebut sangatlah mustahil banget.
Karena rubah bulan perak yang langka tidak mungkin mau membuat segel kontrak dengan seorang budak seperti Cumu yang begitu lemah ya geng, seperti nama. Kelihatan MC kita Cumu sudah sadar kalau misalkan Xiaoyi melakukan serangan mental kepada dirinya untuk memutuskan koneksi internet jiwa antara Cumu dan juga Moye. Dan secara tidak langsung iblis mata putih sepenuhnya akan memakan jiwa dari Cumu ya geng, karena akan diganggu oleh Xiaoyi. Dan dengan begitulah Cumu tidak mau Moye harus melindungi dirinya sendiri, atau dengan kata lain bisa mengalahkan semua solpet-solpet yang ada di depan matanya, yaitu solpet yang dimiliki oleh tim Wang Luo dan tentunya dilawan oleh Moye sendirian. 被白夜魔吞噬，自己我都要看看。 Sementara itu Xiaoyi hanya tertawa terbahak-bahak karena dia ingin melihat sampai di manakah level kekuatan jiwa dari Cumu. Dan sampai mana Cumu mampu bertahan setelah mendapatkan serangan mental dari dirinya. Kelihatan setelah itu sang rubah jiwa atau Moye mendapatkan serangan api dari tim Wang Luo. Cumu pun meminta Moye untuk melepaskan penyamaran untuk memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya kepada semua orang. Di saat yang bersamaan Moye juga akan melakukan serangan untuk menyerang tim Wang Luo dengan model penuh ya geng. Lalu tiba-tiba tim Wang Luo begitu kaget dikarenakan melihat satu solpet yang menganggap bahwasannya solpet itu menganggap serangannya begitu berkala dan begitu memuaskan. Sehingga dia pun begitu kaget pisan. Lalu kelihatan Wang Keluo langsung dia pun menganggap bahwasannya untuk mengalahkan Cumu tidak semudah yang dibayangkan. Tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. 给你秀，不可能吧？ Dan tidak semudah yang diminta oleh Tuan Liu Zhen. Lalu setelah beberapa saat kemudian, setelah melakukan pertarungan, si Moye pun harus terkena serangan bertubi-tubi dari tim Wang Luo. Terlebih lagi, awan mulai menutupi bulan yang membuat kekuatan si Moye semakin melemah pisan. Dikarenakan Moye bergantung terhadap bulan Purnomo. Purnomo atau Purnama ya geng? Purnomo aja ya. Sementara itu dari atas langit kelihatan para dewa-dewa yang gagah melihat kepada arena pertarungan yang mana dia adalah Dewa Guanhan yang sedang mengawasi pertandingan antara masing-masing pulau yang sedang diadakan atau sedang bertarung. Dia juga meminta salah satu ajudan atau anak buahnya untuk memberikan pesan kepada si Tuan Putri Cantik bahwasanya dia akan turun ke Pulau Iblis Hijau yang begitu misterius. 今日查探的岛长找我。 Singkatnya cerita, diperlihatkan kembali ke dalam arena pertarungan. Yang lagi bertarung kelihatan dengan sisa-sisa tenaganya, Moye berhasil mengalahkan satu solpet milik tim Wang Luo. Dan dengan hal ini pun tentu saja mendapatkan pujian dari panitia kompetisi ya geng, antar pulau yang menganggap bahwasannya kompetisi tahunan ini lebih baik tim Meng yang sedikit ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu Xiaoyi masih berusaha terus untuk menekan mental dari MC kita Cumu agar dia kehilangan kesadaran pisan dikarenakan kemudian jiwanya akan ditelan habis-habisan oleh iblis mata putih yang begitu menyeramkan. Tapi kelihatan Xiaoyi cukup kaget pisan karena kekuatan mental jiwa dari Cumu tidak mudah untuk dikalahkan oleh kekuatan mental jiwanya. Dan hal ini pun yang membuat Cumu masih mampu bertahan sampai sekarang walaupun hingga sampai titik darah penghabisan. 今年比赛还有点看头。 Di saat yang sama, sinar bulan kembali terlihat terang membuat si Moye kembali mendapatkan kekuatan, yaitu kekuatan sinar bulan yang membuat Moye langsung mengaum keras. Au, seperti itu ya geng. Dan auman Moye itu menandakan kalau Moye siap menghadapi beberapa solpet. Terlihat di tempat itu, pada kesempatan hari ini ada 6 solpet milik tim Wang Luo. Dan kelihatan MC kita Cumu memerintah kepada Moye untuk membunuh mereka semua dan jangan disisakan satu orang. Ucap Cumu MC kita kepada si Moye. Kelihatan si Moye ia hendak melakukan serangan-serangan kuat yang lebih meningkat daripada sebelumnya. Yaitu si Moye langsung menggunakan kekuatan serangan cakaran serangan api.
Dan ia juga langsung menyerangkan dengan tambahan dan digunakan oleh Moye untuk menghabisi satu persatu soul pad dari tim Wang Luo. Bahkan ada salah satu soul pad milik tim Wang Luo yang habis bakar ketika mendapatkan serangan dari Moye. Dan salah satu yang fatal juga dibuat oleh pemilik soul pad tersebut ya geng, yang dimana dia terlalu terburu-buru menarik soul pad ketika terbakar begitu menakjubkan, dan pada akhirnya menyebabkan tubuhnya juga ikut terbakar oleh serangan api dari soul pad Moye. Kelihatan si tuan muda di sisi arena Tuan Liu Zhen juga langsung marah-marah kepada rekannya sendiri karena kejadian ini di mana menurutnya soul pad tidak boleh langsung ditarik ketika terkena serangan fatal seperti itu. Di satu sisi juga dia memberikan pesan kepada Wang Luo untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Dan jika Wang Luo kalah, Tuan Liu Zhen tidak akan membiarkan satu orang pun hidup ketika mereka semua sudah kembali ke Pulau Iblis nanti. Serem banget ya geng. Tiba-tiba Tuan Liu Zhen ia mendengarkan perkataan bahwasannya Tuan Liu Zhen tidak perlu khawatir dikarenakan permainan belum selesai. Dan Liu Zhen masih sangat yakin bisa menyelesaikan pertarungan dengan kemenangan. Ucap Wang Luo yang berusaha meyakinkan Tuan Liu Zhen. Lalu kelihatan benar 100% Wang Luo lekas meminta rekannya untuk memperkuat serangan angin guna untuk bisa membuat si Moye tidak berdaya pisan. Di saat yang bersamaan Cumu juga meminta si Moye untuk bertahan hidup karena pada saat ini hanya tersisa 2 soul pad saja yang harus mereka kalahkan. Jadi dia pun harus fokus juga mereka alihkan kepada soul pad pusaran angin yang selalu membuat Moye merasa kesulitan. Lalu benar saja ketika Moye hendak melakukan serangan ke arah soul pad angin, Wang Luo menggunakan soul pad miliknya untuk menghadang serangan-serangan itu. Meskipun Xiaoyi terus melakukan serangan mental kepada Cumu, tapi di satu sisi dia pun mendapatkan kekuatan karena seluruh aura cahaya bulan yang ada di langit berhasil terserap semuanya dengan baik oleh soul pad Cumu yaitu Moye. Dan kelihatan Moye juga akan menggunakan cahaya bulan sebagai serangan terakhir untuk mengalahkan Wang Luo dan juga rekannya itu. Kelihatan pada akhirnya Moye berhasil mengalahkan 2 soul pad sekaligus dalam waktu yang begitu singkat dan hanya dengan 1 serangan saja. Lalu semua orang yang menyaksikan secara langsung aksi dari Moye, lalu semua penonton yang menyaksikan secara langsung, dia sungguh terpukau banget. Mereka juga bisa menemukan rubah cahaya bulan yang lain sebagai binatang jiwa mereka yang begitu kuat seperti Moye. Sementara tim Cumu dia juga ikut senang dikarenakan Cumu berhasil membuktikan kepada orang-orang kalau dia adalah orang terkuat dan bisa menyelesaikan pertandingan. Di saat yang bersamaan, Xiaoyi memberikan peringatan kepada Tuan Liu Zhen untuk tidak melupakan perjanjian mereka untuk membunuh MC kita Cumu. Sontak, hal ini pun langsung membuat Tuan Liu Zhen marah kepada Wang Luo dan meminta dia untuk mengeluarkan iblis biru di dalam tubuhnya guna untuk mengalahkan sang pemeran utama atau sang MC kita yang tampan. Lalu dengan sekejap saja Wang Luo langsung mengeluarkan iblis biru tingkat kedua yang dia miliki untuk menghancurkan si Moye, sekaligus membuat Cumu wafat tertelan oleh iblis mata putih yang begitu menyeramkan. Tapi siapa yang menyangka dengan tekanan yang begitu kuat karena ia tidak ingin perjalanan selesai sampai di sini, kelihatan Cumu langsung menggunakan kekuatan mental dari iblis mata putih yang ada di dalam tubuhnya untuk menghentikan tekanan mental dari Xiaoyi tentunya. Kelihatan MC kita Cumu juga langsung menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan formasi pelindung agar dia bisa menyelamatkan Moye dari ancaman iblis biru milik Wang Luo dan serangan semua orang. Hingga panitia kompetisi kembali dibuat kaget-kaget karena Cumu berhasil mengeluarkan aura spiritual mengerikan yang biasa dikeluarkan oleh iblis mata putih. Hingga aura mengerikan iblis mata putih itu juga berhasil dengan mudah mengalahkan iblis biru yang dikeluarkan oleh Wang Luo sebelumnya ya geng. Lalu di saat yang bersamaan kelihatan Wang Luo juga ikut terwas-was ketika Xiaoyi juga sedikit penasaran dan langsung tertarik bahwasannya dia merasakan sebentar lagi jiwa dari Cumu akan ditelan habis-habisan oleh iblis mata putih yang akan keluar dari dalam dirinya.
Tapi terlihat terjadi di mana sebelumnya Cumu ditelan oleh iblis mata putih, dia menggunakan kekuatan iblis mata putih guna untuk bisa melakukan serangan mental terakhir kepada Xiaoyi. Kelihatan serangan mental dari Xiaoyi berhasil mengejutkan, akan tetapi belum cukup untuk membunuh Xiaoyi ya geng. Kelihatan serangan dari Cumu memang berhasil mengejutkan Xiaoyi, namun sayangnya belum cukup untuk membunuh sang master jahat Xiaoyi yang memang masih terlalu kuat untuk dikalahkan oleh Cumu. Bahkan di sisi lain Xiaoyi mengeluarkan soul pad yang lain untuk membunuh Cumu di tengah-tengah arena. Dan di satu sisi kelihatan panitia kompetisi meminta Xiaoyi untuk berhenti bertindak semena-mena karena dia sudah berada di luar batas jangkauan. Lalu Xiaoyi pun menganggap bahwasannya jiwa iblis putih milik Cumu itu tidak bisa dibayangkan. Tetapi Cumu pastilah bukanlah orang biasa. Tetapi kelihatan sepertinya terjadi sebuah momen di mana momen yang begitu menakjubkan. Cumu berhasil diselamatkan oleh iblis mata putih yang dimiliki oleh Tuan Guan Han. Xiaoyi juga langsung panik dan tidak menyangka kalau misalkan tiba-tiba dia sudah berada di Pulau Iblis Hijau. Seperti yang terlihat semua pemimpin pulau langsung memberikan penghormatan kepada Tuan Xia yang datang bersama dengan Tuan Putri. Xiaoyi pun langsung tersujud dan meminta ampunan karena dia sudah melakukan kesalahan fatal. Tapi kelihatan si Xiaoyi masih mencoba bertingkah dengan mengatakan kalau dirinya sengaja membuat Cumu mati agar iblis mata putih bisa menelan jiwa dari Cumu. Dan dengan begitu, semua yang dilakukan oleh Xiaoyi demi kebaikan iblis mata putih yang ada di dalam diri Cumu. Tapi kelihatan Tuan Xia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiaoyi, karena dia juga sudah melihat langsung kalau Xiaoyi menggunakan kekuatan mental untuk menyerang jiwa dari Cumu. Lalu ia pun tidak memberikan ampunan ya geng kepada Xiaoyi. Namun kelihatan si dewa kuat meminta pasukan yang ada di belakangnya untuk segera membawa Xiaoyi ke sebuah pulau yang mengerikan guna untuk mendapatkan hukuman yang begitu berat. Dan di saat yang sama kelihatan Tuan Xiao juga menarik kembali iblis mata putih tingkat 5 yang dia miliki, sembari memberikan pujian kepada Cumu karena Cumu telah bertahan begitu lama dan begitu kuat. Padahal Cumu dia sudah mendapatkan serangan mental yang begitu jahat dari si Xiaoyi. Lalu kelihatan Cumu berbicara di depan sang Tuan Xiao bahwasannya jikalau dia memberikan 10 tahun waktu untuk berlatih maka dia akan lebih kuat bagaikan dewa. Dan kelihatan sang MC kita Cumu pun kelihatan langsung pingsan karena dia sudah banyak kehabisan energi spiritual selama pertarungan berlangsung. Dan sini ini juga sekaligus menutup perjumpaan di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.